Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mustafa. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai beberapa hal yang bisa menurunkan produktivitas kakao. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita jaga, kita pelihara agar tanaman kakao kita bisa berbuah dengan lebat dan memiliki produktivitas yang tinggi. Salah satu hal yang menyebabkan produktivitas rendah adalah yang seperti yang saya contohkan. Yang pertama adalah cias. Di sini ada beberapa tanaman kakao yang penaungnya sangat minimalis. Nah, jadi saya berada di tengah-tengah dan kondisinya penaungnya di tengah-tengah tidak ada, dan yang ada hanya di samping-samping sekitar lahan. Nah, ini dia samping-samping sekitar lahan, dan efeknya akan bisa seperti ini. Nah, bisa kering. Nah, bisa kering seperti ini. Atau jika pun tidak kering adalah daun yang kondisinya kekuning-kuningan ya. Jadi hijaunya tuh bukan hijau segar, tapi hijaunya tuh hijau kekuning-kuningan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini hijaunya kekuning-kuningan. Nah, di sini seperti ini. Nah, itulah yang ini kenapa bisa seperti itu, karena proses fotosintesisnya terlalu berlebih ya. Jadi akhirnya tidak fokus lagi ke produktivitas. Ini contohnya nih. Nah, hanya seperti itu. Nah, ini sampai kering. Itu yang sebelah sana sampai kering. Nah, yang itu banyak daunnya yang kurang bagus. Nah, itu yang pertama yang menyebabkan produktivitas kakao menurun. Salah satunya adalah tidak ada tanaman penaung. Tuh, tidak ada tanaman penaung sama sekali. Tidak ada tanaman penaung sama sekali. Apa yang kedua? Mari kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua adalah terkena serangan penyakit. Nah, kalau kita lihat kondisi lingkungannya aja yang kurang bagus. Nah, ditambah dia ada kemarin sedikit pemangkasan. Sepertinya ini terkena VSD. Nah, jadi VSD itu menyerang pada jaringan tanaman ya. Kalau sudah menyerang pada jaringan tanaman, kemungkinan besar dia akan mati. Nah, sebagian besar dia mati. Ini kondisinya mati. Kering sampai ujung, dari bawah sampai ujung. Nah, diagnosa awal ini terkena penyakit. Atau yang lainnya adalah terkena hama. Nah, seperti apa terkena hama? Mari kita lihat. Nah, ini adalah kakao yang terkena hama. Nah, belum terlihat? Nah, ini terlihat. Nah, ini terlihat. Ada bintik-bintik hitam di buah kakao. Ini biasanya diindikasikan oleh hama penghisap buah. Jadi si hama tersebut nempel dan menghisap buah yang ada di lapangan, dan dia menginvestasikan atau menusukkan berbagai jenis, atau menghisap ya. Lebih fokusnya adalah menghisap sari-sari yang ada di buah. Jadi kemungkinan besar kalau buahnya seperti ini, itu buah dalamnya kalau misalnya sudah besar dia akan lengket. Tidak ada pulpnya ini sebenarnya. Nih. Nah, kalau seperti ini kemungkinan besar nanti ketika dia sudah besar ya, kalaupun bisa dipanen, pulpnya tidak tersedia. Jadi akhirnya dia buahnya akan jelek.
secara tidak langsung akan menurunkan produktivitas karena tidak banyak yang akan kita panen sebagai biji kakao dan akan mempengaruhi terhadap rasa tentunya. Selanjutnya, apalagi yang bisa menurunkan dari produktivitas? Mari kita lihat. Masih di pohon yang sama. Hal yang menurunkan produktivitas adalah tumbuhan benalu. Nah, seperti ini ya. Tumbuhan benalu yang menjadi inang yang menghisap atau dapat menghisap nutrisi atau mengambil nutrisi dari pohon. Nah, apalagi yang fokus utama adalah kakao itu berbuah di batang utama atau di cabang utama seperti ini. Nah, kalau misalkan banyaknya benalu seperti ini, kemungkinan besar seperti ini akan mengganggu si bunga yang kemudian nanti akan menjadi buah. Nah, seperti ini. Nah nih, seperti ini mengganggu nih. Mengganggu bunga. Kemudian mengganggu buah dan akhirnya buahnya tidak lebat, teman-teman. Cara menangkal untuk benalu ini bisa kita lakukan dengan menyemprotkan herbisida ya. Jadi Roundup. Jadi aplikasinya tidak menggunakan knapsack ya, aplikasinya menggunakan sprayer. Nah, kita gunakan sprayer, kita aplikasikan ke batang yang banyak benalunya. Tetapi disarankan aplikasinya tidak saat berbunga dan tidak saat berbuah di awal. Jadi kalau misalkan bisa disanitasi terlebih dahulu, pohonnya disanitasi terlebih dahulu, habis itu baru kita sanitasi itu maksudnya dibersihkan ya. Dibersihkan terlebih dahulu baru kita disemprotkan herbisida. Di sini beberapa pohon sudah disemprotkan herbisida. Dulu ini sangat parah ya. Nah, seperti di atas tuh. Wah, tuh benalunya sangat banyak ya, sangat kondisinya parah ya. Nah, ini sudah beberapa diaplikasikan herbisida. Nah, seperti ini kan udah mulai mulus tuh. Nah, tapi ada beberapa spot yang masih tersedia benalu. Nah, selanjutnya, apalagi yang bisa menurunkan produktivitas dari kakao? Tentu jelas yang sangat banyak utama dan bisa menyebabkan beberapa hama dan penyakit adalah kondisi tanaman yang sanitasi atau kondisi lingkungannya sangat lembab. Ini dikarenakan faktor pemangkasan yang kurang baik. Bisa dilihat ya, rimbun. Ini sangat rimbun. Walaupun ini pernah dipangkas bentuk pangkas berat ya. Tapi tindak lanjutnya, ada beberapa di depan sana kan kondisinya agak mending ya. Nah, ada beberapa juga yang terlewat sehingga masih sangat lebat daunnya sehingga mengganggu pembungaan dan pembuahan. Jadi ini harus segera dilakukan pemangkasan. Nih, di sana masih ada tunas air tuh, ada tunas air, ada beberapa tunas air. Dan ini sangat mengganggu terhadap pembungaan dan pembuahan. Lihat tuh. Ada sedikit ya. Apalagi yang ini yang parah nih. Nah, kena busuk buah. Ini busuk buahnya malah mulai dari kecil ya. Nah, ini ada juga yang busuk buahnya seperti ini. Kenapa saya bilang ini menjadi efek domino atau bisa menyebabkan hama dan penyakit? Hama dan penyakit itu sangat menyenangi kondisi yang lembab di area tanaman. Seperti ini ya. Kalau kita lihat contoh buah seperti ini, itu sudah terkena hama hisap buah.
dan ada bintik-bintik hitam seperti itu disebabkan kondisinya juga memang sangat rimbun ya. Di atasnya juga ada tuh, bahkan udah yang hitam-hitam terkena penyakit busuk buah. Nah, ini kondisinya karena di sekitar dahan ini kondisinya sangat lembab, sehingga penyakit dan hama sangat menyukai. Nah, berbeda dengan kondisi kalau misalkan kita sudah melakukan pemangkasan atau sanitasi. Ada contohnya seperti ini. Nah, ini kondisi yang recovery ya. Jadi kondisinya tuh habis dilakukan pemangkasan, terus buah-buahnya terlihat bagus, apalagi buah-buah yang muda ya. Pada buah-buah yang muda ini, tuh mulus banget yang mudanya. Nah, ini juga mulus yang mudanya nih. Nih terlihat. Mulus banget yang mudanya. Nah, karena proses recovery, jadi yang sebelum-sebelumnya masih ada tuh bintik-bintiknya. Nah, masih ada bintik-bintiknya. Seperti ini. Nah, tidak mudah memang. Jadi untuk recovery ini kurang lebih kalau kondisinya harus seperti ini dalam waktu setahun ke depan, nanti baru bisa kita panen dengan kondisi yang bagus seperti itu. Ada lagi yang bisa menyebabkan produktivitas kakao menurun. Mari kita cek. Selanjutnya yang menyebabkan produktivitas kakao menurun adalah sanitasi kebun. Nah, sanitasi kebun ini bisa menurunkan produktivitas. Karena apa? Karena selain serapan hara, tentu ada kompetisi di tanah ya. Yang kedua, kalau ada hama dan penyakit, terutama hama ya. Hama itu ketika memang sudah sudah dikendalikan, dia akan berpindah tempat sementara waktu. Nah, berpindahnya biasanya ke tanaman di sekitarnya yang menjadi inang, yang menjadi tempat sementara. Nah, ini sanitasinya kurang bagus. Nah, nanti bagusnya adalah lakukan sanitasi lahan serapi mungkin. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Nah, seperti yang pernah saya bilang bahwa di BIMTEK juga seperti selalu saya bilang bahwa di tempat saya bukan tidak ada masalah ya. Di tempat saya juga banyak sekali masalah, dan ini bisa menjadi pembelajaran buat saya dan bisa juga menjadi pembelajaran buat teman-teman semuanya, khususnya buat saya sih, karena akhirnya jadi tahu, jadi kita harus melakukan treatment A, treatment B, perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Jadi akhirnya kita bisa belajar banyak dan bisa men-share semua hal ke teman-teman. Dan saya berharap teman-teman tidak mengalami hal-hal yang bisa menurunkan produktivitas dari kakao. Nah, seperti ini contohnya nih. Nah, dia ada batang yang pernah dipotong. Sebenarnya dia awalnya adalah pernah dilakukan pemangkasan berat, pemangkasan bentuk. Ternyata sebelumnya dia sudah terkena VSD. Jadi akhirnya ada pelukaan, setelah ada pelukaan dia langsung mati seluruh jaringan tanamannya. Karena VSD itu menyerang di bagian jaringan tanaman. Nah, seperti itu. Nah, saya tunjukkan mana yang sepertinya memang sudah saya perlihatkan di video sebelumnya. Tapi saya coba lihatkan kembali yang seperti apa sih kalau misalkan yang sudah bagus dan memang pohonnya sudah dipangkas, terawat, tinggal dilakukan treatment seperti pupuk dan sebagainya. Mari kita lihat. Nah, ini masih di tempat yang sama. Jadi ini secara lingkungan memang kurang bersih, tapi dari pemangkasan, perawatan cukup terkendali. Jadi kalau misalnya kita lihat buahnya cukup bagus ya, mulus. Nah, berbeda dengan tadi. Nah, sangat berbeda dengan tadi. Ini kita lihat jarang sekali, hampir ada sih 1-2 ya. Ini satu hitam-hitam dikit, tapi sedikit sekali terkena serangan hama penghisap buah. Jadi kemungkinan besar saya prediksi ini buahnya akan bagus.
walaupun memang tidak begitu bagus, maksudnya tidak sangat bagus ya, karena ini masih proses recovery. Tapi ini akan lebih bagus dari sebelumnya atau dari buah-buah yang saya tunjukkan tadi, yang masih terkena serangga penghisap buah. Nah, contohnya seperti ini juga. Nah, ini cukup mulus. Nah, ini cukup mulus, buahnya sangat mulus. Yang di atas juga sama. Cukup mulus. Ini karena sanitasinya bagus ya. Jadi hama dan penyakit, kalau kelembabannya kurang, sanitasinya bagus, itu kecenderungannya dia tidak akan mendekat. Kecenderungannya tidak akan mendekat, jadi akhirnya hasil buahnya semakin bagus. Nah, secara fisik semakin bagus ya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. See you.